Ada 98 juta itu yang bayar rumah. dipakai buat bayar rumah. Cuman gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Polemik donasi 1,5 M untuk perobatan Agus yang menjadi korban penyiraman air keras masih ramai diperbincangkan. Apalagi setelah adanya pemberitaan bahwa uang donasi tersebut dipakai keluarga untuk kebutuhan di luar pengobatan. Beberapa waktu lalu, pihak keluarga Agus dan perwakilan yayasan yaitu Teknopi bertemu langsung di podcast Denny Sumargo guna membahas dugaan penyelewengan donasi. Di tengah pembahasan, netizen justru salah fokus terhadap keluarga Agus yang disebut Wawa. Pasalnya, ia beberapa kali mengelak ketika ditanya Teknopi terkait donasi yang dipakai untuk membayar hutang rumah. Padahal, anaknya sendiri, Pia, yang mengkonfirmasi kabar tersebut. Tetap saja, Wawa tak merasa dan tak mau tahu tentang uang donasi itu. Bahkan, ia sampai bersumpah dan membawa-bawa nama Tuhan. Di momen lain, terkait jumlah donasi yang dipakai, awalnya Teknopi menyebutkan 98 juta yang kemudian viral di media sosial menjadi 100 juta. Tak disangka, Wawa pun menegaskan bahwa kenapa bisa viral menjadi 100 juta. Padahal, jumlah tersebut hanya terpaut 2 juta saja. Yang artinya, secara tidak langsung, ia membenarkan donasi 98 juta dipakai olehnya untuk kebutuhan pribadi. Berbagai reaksi netizen pun memenuhi beranda di berbagai platform. Netizen tak habis pikir bahwa orang yang Agus bangga-banggakan karena telah berjuang merawat dia tapi memiliki maksud terselubung terkait pemakaian donasi. So, inilah beberapa reaksi netizen terhadap Wawa. Gimana menurut kalian? Komen. Sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Di semangat-semangat aja. 2 juta lagi tuh kemana? Udah ya Wak, seneng kan? Gak ditagih suruh balikin. Ada aja dramanya ya. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, 2 jutanya kemana? Kalau 98 juta mah jelas buat bayarin rumah ya. Gedek banget gue sama drama-dramaan ini. Agus mau balik ke Aceh, tapi duitnya buat Agus semua ya. Dia dipikir itu donasi, itu sumbangan buat biaya hidup elu Agus, buat ngobatin mata elu. Tapi lu pikir, oh udahlah udah nggak bisa disembuhin, ya udahlah buat biaya hidup aja ya, biaya hidup aja. Dih, ikhlas nggak tuh yang donasiin, yang ngasih duit lu? Jangan mentang-mentang udah punya duit terus enaknya. Kesel banget gua. Bentar. Saya lagi berusaha untuk nyimpulin nih keterangan dari Wawa. Yang pertama, demi Allah dan demi Rasulullah, dia nggak tahu uang 100 juta. Saya nggak tahu, demi Allah, demi Rasul, masalah duit itu nggak tahu. Sampai nangis lagi. Tunggu, sabar Wawa, sabar Wawa. Setelah itu diklarifikasi tuh sama Teknopi. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang Via itu ngomong sama Berarti bukan Mas saya. Giri untuk bayar utang ibunya. Nah selanjutnya si Wawa ini ngomong kayak gini. Saya ngomong apa adanya lah. 98 juta beda 2 juta 1 juta 100 juta Iya, kan, Bang. iya, paham. 2 juta siapa yang nambahin? Oke, dari sini saya bisa nyimpulin ya. Sebenarnya ya Teknopi juga salah sih ngomongnya 100 juta. Bukan 100 juta Teknopi, tapi 98 juta. Meskipun ada perkiraan hal itu disampaikan oleh Teknopi untuk membulatkan ke 100 juta, tapi yang sebenarnya digunakan untuk membayar rumah ini itu adalah 98 juta sekian, kayak gitu ya teman-teman. Nah, hal ini dipertegas lagi dari si Wawa ini yang telah menyerahkan sertifikat rumahnya tuh kepada si Agus, yang nantinya kalau misalkan terjadi apa-apa, nah itulah barang jaminannya. Memang ini tidak secara langsung ya si Wawa yang terima, tapi kan ujung-ujungnya ya sama aja. Kayak kita mau masuk rumah dari depan, kemudian ke ruang tamu, dari belakang ke ruang tamu juga, ya sama aja. Rumah yang dimasuki ya itu juga, yang dibayarin juga ya rumah itu juga. Mau gimana pun cara retorikanya, sambil nangis-nangis, ya nggak akan bisa ngejawab, karena uang itu ya tetap digunakan. Dan setelah ditanyain beberapa uang mutasi yang keluar itu, nah salah satu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan jumlahnya masih ada sama nggak sekarang itu, ya uang yang buat bayar rumah ini tadi. Nah kalau menurut kalian gimana teman-teman?
surat terbuka buat si Wawa, keluarganya Agus. Kata gue ya, mending stop deh, gak usah nangis-nangis ya. Air mata lu tuh gak ada. Gak ada air mata lu. Gue punya ponakan kecil aja nangis gak ada air mata, itu tandanya dia bohong. Ngerti gak? Gue bukan psikolog, tapi gue tahu ya. Tiba-tiba lu nangis, tiba-tiba lu ketawa. Terus buat Mas Agus, kalau lu udah pesimis dari awalnya, kenapa opan donasi? Ya kan? Terus bilangnya gak mau ngelanjutin sidang atau apa, lo mau pulang ke Aceh. Closingnya apa? Closingnya mau bawa tuh duit buat lu hidup sama istri lu di Aceh, ya kan? Mas Agus, denger nih. Itu orang yang donasi sebesar 1,5 M itu berharap buat kesembuhan elu. Biar elu bisa sembuh, biar mata elu bisa dipakai lagi, dan biar elu nggak ngerasain yang namanya sakit-sakit lagi. Bayangin, banyak orang yang kecewa, ya, denger, termasuk gue. Terus ya, statement kalian di podcast Densu itu seolah-olah menyudutkan Mbak Novi. Ini gue mohon maaf ya, kalau bukan dari platform Mbak Novi, terus platformnya Mas Densu dan Mbak Novi menjembatani kalian ke Densu, gak akan kalian pegang uang 1,5 miliar itu. Rasa gue makasih gitu loh. Istri lu juga sama aja, istri lu sama aja. Mohon maaf nih ya, kayak agak kurang. Cengar-cengir sana sono. Ngapain? Kesel banget gue, sumpah. Kalaupun ya memang ada kebutuhan di luar pengobatan, lu harusnya bilang. Lu itu masih ikut yayasannya Mbak Novi. Mbak Novi harus transparan sama uang itu. Dan termasuk keluarga elu, paham gak sih? Aduh capek banget gue ngomong sama orang yang mentingin kehidupan pribadi dia, padahal semua orang mentingin kesehatan dia. Aduh, sayang banget Mas Agus kalau uang 1 miliar lebih ini cuma dipakai hanya untuk bayar hutang atau sekedar balas budi sama orang yang udah nolongin Mas Agus. Mas Agus kalau udah tahu matanya nggak bisa ditolong, minimal kalau aku jadi istrinya Mas Agus ini, sayang, kamu udah nggak bisa bekerja, ini kedepannya kita gimana? Harusnya gitu kalau jadi istrinya, iya. Bisa tuh 1 miliar lebih kalau udah selesai nih berobatnya, udah ada uang sisa nih, kalian belum ada rumah, bisa tuh kata Teh Nopi bikin rumah, buat beli rumah, buat beli kendaraan, atau yang jelas kalian bisa bikin usaha pakai uang donasi ini. Jadi kalian tiap harinya ada pemasukan buat kalian berdua itu makan. Jadi kalian meskipun lagi diuji nih sama Allah, kalian bisa tuh ya struggle sendiri, berusaha sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Aduh, sayang banget, gimana sih pikirannya Mas Agus ya. Sedangkan Mas Agus itu hidup itu bukan hanya hari ini ya. Kalau sama Allah dikasih umur panjang ya Mas Agus, tolong ya mikir itu ke depannya ya. Ini Mas Agus ya, bukan mau ngedoain jelek ya. Kita ngomong hal buruknya aja. Kalau yang manis-manis mah kita seneng ya, hal buruknya aja ya. Ini kalau misalnya pasangan kita nih ya tiba-tiba pertengahan jalan dia pengen pisah sama Mas Agus, nah gimana nasibnya Mas Agus? Mas Agus pesennya Bu Cici nih, tata sekarang keuangan Mas Agus buat kedepannya, buat masa depannya Mas Agus ya. Mas Agus aja sendiri dah pikirin ya. Udah dikasih kesempatan kedua nih sama Teh Nopi, jangan ngecewain Teh Nopi lagi ya. Kalian pasti udah pada tahu mereka kan?
Korban penyiraman air keras yang dibantu sama Tenovi podcast kesana sini dibantu viral supaya dapat keadilan dan dapat donasi sampai 1,5 M lebih. Tapi ternyata uang donasinya itu disalahgunakan, ditransfer ke keluarga dengan alasan ini dan itu. Dan ini gue nonton di podcastnya Denny Sumargo nih. Jujur gue gedek banget. Gue paling gedek sama siapa? Uwa. Lu tahu kenapa? Ya, tiap ada orang ngomong dipotong sama dia, ada orang ngomong dipotong, ada orang ngomong dipotong, hobi banget motong-motong, udah kayak tukang jahit, ya. Dan lu tahu, kata dia yang datang ke rumah dia bukan rentenir, bukan rentenir, itu orang bank. Bedanya apa? Jubaida itu mah sama aja namanya, kalau bukan rentenir apa? Penyanyi, supporter. Terus nih gue mau nanya ya, gue gak bermaksud menistakan agama, tapi jujur gue mau nanya, fungsi dia bawa tasbih itu apa? Karena jujur ya, di podcast itu dia nyerocos mulu, jadi gue rasa dia gak sempet berzikir. Dia tuh kayak sengaja memainkan agama supaya mendistract kita biar simpati sama dia. Karena apa? Ada momen dia bilang, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya gak pakai uang Agus. Padahal jelas-jelas uang Agus yang 98 juta itu dipakai buat bayar cicilan utang yang digadein pakai rumah dia di bank. Terus kalau nggak dipakai itu namanya apa? Lu ngapain sumpah demi Allah demi Rasulullah saya nggak make. Terus siapa yang make? Gua. Kayak gede banget gua. Kayak lu nggak usah bawa-bawa agama, ngerti nggak sih lu buat ngedistract orang biar simpati sama lu? Benci banget. Terus yang konyol apa? Yang lucu apa? Katanya anak dia yang cerita ke orang lah ya, kalau mereka ini didatengin orang bank, ditagi, kalau nggak rumahnya bakal disita. Nah si orang yang diceritain ini akhirnya ceritalah sama Agus, akhirnya Agus ngasih 98 juta itu. Intinya katanya si anaknya si Uwa ini nggak ada maksud minta uang atau minjem uang, tapi cuma pure sharing aja, ngobrol aja, cerita, curhat gitu loh. Lu kalau memang niatnya curhat sama gua, ya kita ngopi. Lu cerita lu ada cicilan rumah, gua juga cerita, kita adu nasib. Bukan lu ngomong sama orang yang pasti nyampein ke Agus. Udah jelas-jelas lu tahu Agus lagi pegang banyak duit. Gak mungkin dong gak ada maksud. Lu pikir kita ini bego? Sumpah gua gedek banget guys. Anaknya juga ngomong kayak playnya gitu, ditutup-tutupin gitu. Pura-pura gak tahu lah, apalah, bullshit lah semuanya udah. Agus ini hanya apa? Astagfirullahalazim. Sumpah aneh banget. Udah yang paling gua kesel ya, mereka tuh gak tahu terima kasih gitu loh. Gak bersikap yang baik ke Tenovi, padahal tanpa Tenovi ya mereka gak bakal dapat bantuan. Terus alasan Agus ngasih uang 98 juta ke si Uwa ini ya, konyolnya karena katanya Agus tinggal di situ dan bakal tinggal di situ lama. Ya kenapa nggak lu beli rumah aja Agus? Nggak sekalian aja lu kepikiran beli rumah Barbie atau nggak rumah keong atau pikiran-pikiran aneh yang lain? Kenapa lu kepikiran ngurusin rumahnya si Uwa ini? Sumpah si Uwa ini uaknya apa? Wow, lu semua kena prank, duitnya gue pakai. Tiap ada yang nggak bisa dijawab, bilangnya depresi, lama-lama gua ini yang depresi nonton di podcast, sumpah.